Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmin Safananuha dari kelas 2F jurusan Sastra Inggris UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di video ini saya akan menjelaskan kembali atau memaparkan kembali materi dalam video yang telah saya tonton, dan video tersebut berjudul Ulumul Quran atau Science of Quran. Sebelum saya menuju ke materi, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu pengertian apa itu Al-Quran secara bahasa, secara istilah, dan menurut para ahli atau para ulama. Yang pertama, pengertian Al-Quran secara etimologi atau bahasa. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk jamak dari kata benda atau masdar, dari kata kerja qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Lalu yang kedua ada pengertian Al-Quran secara terminologi atau secara istilah dalam Islam. Al-Quran secara istilah berarti kitab suci umat Islam yang di dalamnya berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai mujizat. Al-Quran disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagi yang membacanya itu bernilai ibadah. Selanjutnya ada pengertian Al-Quran menurut para ahli dan para ulama. Di sini ada beberapa ahli, diantaranya Dr. Subhi As-Solih, Muhammad Ali Asyabumi, dan Syekh Muhammad Hudari Beg. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian Al-Quran menurut Dr. Subhi As-Solih. Menurut Dr. Subhi As-Solih, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sebuah mujizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir, serta yang membacanya termasuk ibadah. Lalu yang kedua, pengertian Al-Quran menurut Muhammad Ali Asyabumi. Menurut Muhammad Ali Asyabumi, Al-Quran ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi penutup dari para Nabi dan Rasul, dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam, dan ditulis dengan mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir. Membaca dan mempelajari Al-Quran adalah ibadah, dan Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah serta ditutup dengan surat An-Nas. Lalu pengertian Al-Quran menurut para ahli yang terakhir, yaitu menurut Syekh Muhammad Hudari Beg. Menurut Syekh Muhammad Hudari Beg, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dipahami isinya, lalu disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir, lalu ditulis dalam mushaf yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Demikian beberapa pengertian Al-Quran menurut etimologi atau bahasa, lalu menurut terminologi atau istilah dalam Islam, dan menurut beberapa ahli atau ulama. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan linguistik dan Al-Quran, yaitu tentang kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa lain. Al-Quran turun dengan bahasa Arab dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para mukhotob atau audien pertamanya menggunakan bahasa tersebut, bahasa Arab, yang nantinya akan timbul pertanyaan jika Al-Quran tersebut tidak berbahasa Arab. Akan timbul pertanyaan seperti ini: mengapa Al-Quran turun dengan bahasa lain padahal mukhotob awalnya berbahasa Arab? Di Al-Quran dalam surat Fussilat ayat 44 menyatakan, dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab,
tentulah mereka akan mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedang Rasulullah yang menerima mujizat tersebut adalah orang Arab? Oleh karena itu, kondisi alamiah dan normallah yang menuntut Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Di samping itu, dengan merujuk kepada sebagian ayat suci Al-Quran, kita akan mendapat sisi-sisi lain dari turunnya kitab mulia ini dengan bahasa Arab. Berikut sisi-sisinya. Yang pertama, bahasa Arab merupakan faktor penting dalam rangka diterimanya Al-Quran oleh bangsa Arab saat itu. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 198 sampai 199 yang artinya, dan kalau Al-Quran itu kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab, lalu ia atau Rasulullah membacakannya kepada mereka, orang-orang kafir, niscaya mereka, orang-orang Arab, tidak akan beriman kepadanya. Jadi kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab? Karena audiensnya atau orang-orang yang dituju itu orang-orang Arab, orang-orang kafirnya itu orang-orang yang tinggal di Arab. Jadi Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab agar orang-orang tersebut bisa memahami bahasa dan isi dari Al-Quran sehingga mereka bisa mempercayai Al-Quran dan isinya. Dan wajar sekali jika agama Islam ingin tersebar ke seluruh penjuru dunia, maka bangsa Arab yang hidup di kawasan tempat Rasulullah diutus harus menerima Al-Quran, dan dari para mukmin inilah agama itu tersebar ke seluruh dunia. Jadi Al-Quran itu awalnya diturunkan dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Lalu dari Nabi Muhammad menyiarkan Al-Quran kepada para mukhatab. Lalu mukhatab tersebut yang sudah mendengar Al-Quran juga menyebarkan Al-Quran ke seluruh dunia. Lalu yang kedua, bahasa daerah atau bahasa lokal itu lebih berpengaruh daripada bahasa lain atau bahasa asing. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 4, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang benderang kepada mereka, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu yang nomor 3, tantangan Al-Quran yang ditunjukkan kepada para pengingkarnya menurut risalah ini dituang dalam sebuah bahasa yang dapat dipahami dan dimengerti oleh para mukhatab pertamanya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 23 yang artinya, dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami atau Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah jika kalian orang-orang yang benar. Atau dalam surat Yunus ayat 38 yang artinya, atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuatnya? Katakanlah, kalau benar yang kalian katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kalian panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kalian orang-orang yang benar. Lalu selain Al-Quran turun dengan bahasa Arab, Al-Quran juga harus dibaca menggunakan bahasa Arab juga. Kenapa? Memang benar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab supaya kita bisa merenungkan dan berpikir seperti dalam surat Yusuf. Dan saya ingin menambahkan kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, karena kita semua juga tahu jika bahasa Arab itu adalah bahasa syurga, dan semua nabi 25 nabi yang kita ketahui itu semuanya orang Arab, bukan dari negara asing yang lain. Lalu kenapa Al-Quran harus dibaca dengan teks Arabnya? Apakah jika kita membacanya langsung dengan bahasa selain Arab, seperti dengan bahasa Indonesia, contohnya, apakah kita tidak bisa merenungkan dan berpikir di dalamnya? Pada dasarnya, membaca Al-Quran dengan terjemahannya bukan hal yang salah.
tapi justru dia memiliki hal positif dan baik. Karena ketika manusia memahami Al-Quran dengan baik, sehingga dia lebih banyak memahami dan nantinya akan mengambil manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, itu merupakan hal yang sangat baik dan bernilai. Tetapi Al-Quran bukanlah kitab yang hanya ditaruh di laci dan di rak buku saja, atau hanya sekedar dibaca saja atau dilombakan. Tapi Al-Quran adalah kitab hidayah dan program kehidupan yang baik. Dan Al-Quran itu harus dibaca dengan teks Arabnya. Misalnya mau dibaca dengan terjemahannya tidak apa-apa, tapi memang harus dibacakan teks Arabnya atau teks asli dari Al-Quran tersebut. Anjuran dan penekanan agar kita membaca Al-Quran dengan teks Arabnya dikarenakan beberapa dalil berikut ini. Yang pertama, menciptakan bahasa tunggal di antara semua umat Islam dan mempermudah terciptanya persatuan dan kesatuan di antara umat Islam. Jadi tujuan kenapa Al-Quran harus dibacakan dengan bahasa Arab adalah agar semua umat Islam itu bersatu dalam satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Jadi umat Islam itu tidak terpecah belah menggunakan bahasanya sendiri-sendiri gitu. Lalu yang kedua, ruh dan isi setiap pesan tentunya lebih dalam dan tepat jika dipahami dari bahasa aslinya, bukan dari bahasa-bahasa terjemahannya. Kita mengetahui bahwa Al-Quran memiliki kandungan-kandungan yang luar biasa tinggi dan dalam yang sulit untuk diterjemahkan secara detail dan lengkap oleh bahasa apapun. Jadi walaupun kita udah baca terjemahan dari Al-Quran, itu tetap aja bahasa asli dari Al-Quran tersebut itu maknanya lebih dalam, karena belum tentu terjemahannya itu sesuai makna yang dimaksud oleh Al-Quran tersebut. Lalu yang ketiga, Al-Quran selain memiliki kandungan dan misi-misi, Al-Quran juga memiliki kelembutan dan poin-poin sastra yang luar biasa, di mana sebagian mujizat Al-Quran tidak bisa kita tangkap melalui terjemahannya. Jadi seperti di video yang sebelumnya, Al-Quran itu memiliki nilai sastra, seperti misalnya Al-Quran itu seperti puisi, karena ada beberapa surat di dalam Al-Quran yang setiap ayatnya itu, di akhir ayatnya itu memiliki rima atau bait. Seperti dalam surat Al-Fajr yang bunyinya wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Itu di akhir ayatnya itu kan berima. Jadi Al-Quran itu memiliki nilai sastra tersendiri. Lalu yang keempat, motivasi dan dorongan untuk menggunakan lafaz-lafaz yang dibawa langsung oleh Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini merupakan salah satu cara dan trik cerdas untuk menjaga Al-Quran dari tarif dan perubahan. Nah, kalau bahasa kita sendiri kan seiring berubahnya waktu itu berubah bahasanya. Jadi Al-Quran itu tetap harus dibaca sesuai aslinya, seperti yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga keaslian dari Al-Quran, dan tidak seperti Alkitab atau Bible yang sekarang sudah diamandemen dan tidak sama seperti Bible yang aslinya yang pada zaman dahulu. Oleh karena itu, kita harus membaca Al-Quran sesuai dengan bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab, dan kita harus membacanya secara benar, baik dan benar menurut tajwid, agar makna atau artinya tidak menjadi salah atau melenceng dari makna aslinya. Dan kita juga lebih baik kalau kita membaca Al-Quran dengan terjemahannya, agar kita lebih memahami makna dari Al-Quran, karena belum tentu kita mengerti bahasa Arab kan. Jadi kita membaca Al-Quran lalu membaca terjemahannya, agar kita memahami maknanya dan bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.